aduh kaget. Asalkan kita milih, kalau misalkan fokusnya mau video nih, kan memang kemarin Kak Gusti Rido bilang bahwa Instagram itu akan lebih menyoroti konten-konten kita yang berbentuk video, terutama Reels. Nah, berarti kita harus mengamati apa sih yang tren musiknya tuh apa gitu, biar cepat nge-up view-nya. Kebetulan juga yang jadi PR adalah gini, algoritma Instagram itu berubah-ubah. Jadi ya pinter-pinternya kita aja sih. Intinya jangan bosen buat branding dulu. Kemudian soal follower itu udah follower. Kalau mau misalnya nih mau ikut model grup support, follow bisa. Tapi teman-teman harus tahu ritme. Jadi buat kita pemula nih, kalau ikut grup support kayak gitu, kan memang kalau misal ada yang nggak fair gitu, mesti akan didepak dari grup. Alih-alih yang paling terburuk adalah akun kita itu di-report seluruh grup. Jadi perlu pertimbangan juga di saat teman-teman nyemplung ke grup support, di saat teman-teman blacklist di satu grup itu akan menyebar. Jadi diperhatikan ritmenya, terutama yang sibuk mending nggak usah cari yang organik, bener-bener organik dalam artian udah ngonten aja gitu. Kemudian kalau follower itu, kemudian kemarin sempat bahas RC itu rate card. Jadi seberapa gede sih harga konten kita dihargain kayak gitu. Kalau untuk akun nano itu yang aku tahu kisarannya itu di bawah 100. Tapi nanonya berapa dulu nih gitu. Kualitas konten kita berapa dulu nih. Kalau misalnya kita upload, kita dimintanya reels, terus brand itu melihat reels kita sebelumnya ternyata viewernya nggak sampai 1000 ya. Dengan follower, misalnya kita punya akun kita nano dengan follower 1500. Nah, minimal viewer kita itu adalah 10-20% dari follower, dari jumlah follower. Aku pribadi pun memang kadang mengejar itu, kadang enggak, tergantung brandnya sih sebenarnya. MOU awalnya itu ada permintaan viewers enggak? Kalau memang iya, aku baru pakai ads. Kalau enggak, ya aku sudah mengandalkan yang organik kayak gitu. Karena sekali lagi kita ngonten juga butuh modal. Kalau ibaratnya kerja sama brand kan, kalau cuman modalnya dikit ya aku nggak mau. Kalau ads tuh memang apa ya, untung-untungan lah. Kalau memang bagus ya dapat bagus, kalau enggak. Aku belum begitu suka nyobain Instagram ads gitu. Paling itu sih. Terus kemudian kalau misalkan ya niche akunnya kita itu family, berarti kan ada keterlibatan anak ya, atau misalnya keponakan, pokoknya anak kecil lah. Di saat kita ngonten anak dengan anak pun kita harus menghargai anak gitu. Dalam artian gini, red card yang kita berikan ke brand itu juga harus dihitung lebih tinggi di saat kita ngonten sendiri itu gitu. Makanya beda gitu, beda harga. Boleh kok kita kaku terhadap red card, asalkan kita berani ngasih kualitas kayak gitu. Yang terpenting adalah di saat nanti baru mulai gabung misalkan atau ikut job, jangan mau banting harga kayak gitu. Tapi hargai effortnya kita sendiri gitu. Karena kalau mau menghargai diri sendiri juga, kita ngerjain kerjaan itu tuh kan dari hati ya, nggak yang setengah-setengah gitu loh. Nggak yang nggak dibayar, cuma bayar dikit doang, udahlah asal aja kayak gitu. Nggak. Paling itu doang sih kalau aku sementara. Mbak Rini ada tambahan?
Ya, kalau aku ada, jadi kebetulan kan aku ikut socialite, nah itu bayar, jadi aku coba kasih sedikit-sedikit aja kalian ya biar terus bisa sambil ngobrol gitu kan. Nah itu tadi dari Mbak Septi lebih ke teknis ya teman-teman, jelas. Aku apa yang aku dapat aku sharing lagi gitu ya. Nah, ini promonya hilang, mana dia? Suara aku masih putus-putus nggak sih? Suaranya mantul, bergema jadi nggak jelas loh. Oh, kenapa begitu ya? Pakai handphone aja coba, pakai handphone coba. Kayak mendem gitu, Mbak. Iya mental. Nanti kalau misal pas Mbak Rini pas lagi sharing terus aku inget satu poin-poin gitu awal-awal yang buat baru awalan jadi content creator aku nanti sambil nambahin. Atau dari yang aku obrolin awal-awal tadi mungkin masih ada yang kali. Nggak apa-apa kok, tanyain aja. Aku Kak, Gimana aja? aku tuh lagi ada di fase bimbang untuk masukin red card atau enggak sih Kak sebenarnya. Jadi memang ada beberapa brand yang udah masuk gitu ya. Ini konteksnya untuk konten ya, bukan buat influencer, buat ke YouTube gitu maksudnya. Yang aku bingungin itu apakah sebenarnya tuh ada patokan nggak, misalkan subscriber sekian bisa dapat red card sekian gitu, seperti halnya yang di Instagram gitu. Sedangkan yang aku alami itu aku ngerasa masih kurang dalam segi sumber daya gitu ya, terus dengan kecepatan ya, kan kalau aku nyojin red card otomatis harus cepet kan bikinnya, ngikutin mereka kan. Nah aku tuh gak berani untuk ke sana, tapi udah ngerasa pengen maju red card gitu loh. Menurut pendapat dari kakak sendiri gimana? Nggak apa-apa, Zay. Tapi gini, Jal. Misalkan nih biasanya ngasih, kalau YouTube memang proses ada editing segala macam ya. Ini brand yang masih awal atau udah kerja sama terus kayak repeat gitu? Kalau yang repeat sih aku udah dari awal udah free sih, soalnya mereka udah ngebantu kan. Kalau yang free aku kadang kasih yang pertama ngontek ke aku ngasih pengecualian gitu ya. Cuman buat yang berikutnya gitu, aku iseng aja ngasih bukan iseng, aku hitung-hitung aku kasih red card, gak masuk. Ujung-ujungnya ya udah deh, aku jadi banting harga, balik lagi ke yang tadi gitu kan. Yaudah deh nggak apa-apa, free review aja gitu ya, segala macem gitu. Nah, tapi kan gini, kamu followernya berapa kalau boleh tahu YouTube-nya? YouTube 900. Di angka 1000 itu, Jal. Ini yang di influencer ya, Jal. 1000 follower itu, subscriber itu 200.000 tuh dapat loh, Jal. Bentar lagi. Deg-degan aku. Ya, paling nggak kan segitu, kamu patokan aja. Tapi sebenarnya tergantung produknya. Produk yang dikasih ke kamu itu worth it nggak? Kan pasti ada barangnya. Kalau misalnya kamu mungkin banyak kan makanan ya? Iya, aku makanan. Nah, kalau misalnya makanan, kamu hitung makanan yang dikasih kamu berapa nilainya. Nggak apa-apa kamu ini. Terus sama jasanya. Kamu tuh apa? Jadi gini, kamu ngasih red card tapi bawahnya tulis negotiable gitu. Nggak apa-apa. Oke. Sama. Tapi gini, nggak apa-apa negotiable.
Kamu kalau di YouTube RC-nya show-nya scope of work-nya kan ya udah gitu tayang review gitu kan. Beda Iya, scope of work-nya kalau IG kan lebih detail itu story ya. ya mau story, mau video feed, kamu foto doang atau reels aja, itu kamu rinciin gitu. Rinciin dan kamu bawahnya tulis negosiable gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, Karena mungkin kalau kayaknya bisa bikin kayak red card langsung tuh kayak langsung show harga-harga gitu kali ya, kayak influencer lain kali ya. boleh, nggak apa-apa. Kalau Heeh. ya kalau YouTube ya misalnya misalnya nanti coba aku rangkumin ya dari yang selama ini itu ya. Selama ini aku lihat ya karena memang aku YouTube job YouTube itu sekalinya ada job butuh viewer gede, hasilnya juga gede. Maksudnya kemarin aja yang aku bilang nyari 5.000 aja itu kemarin itu fee-nya 400 apa ya kalau nggak salah. Sebenarnya deal-dealan agensinya ya, cuman ada yang segitu. Terus ada pernah review kalau nggak salah itu waktu itu itu deh apa ya parfum perempuan atau apalah intinya. Ada juga wax bulu itu loh yang mencabut bulu juga ada gitu-gitu. Jadi macam-macam gantung brandnya gitu. Nggak apa-apa kamu tulis. Kamu nanti itu aja di saat kamu punya ibaratnya kamu punya CV yang buat kamu sendiri yang mau kamu ajuin ke brand, kamu tuh bawa kenapa rate card-nya segitu karena memang aku udah punya tim gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kamu kan bilangnya kamu nggak berani ngasih spare waktu timeline-nya berapa. Nah, kamu harus punya itu. Misalnya seminggu. Oke. Kayak aku review skincare, aku itu nggak langsung terima skincare, aku pakai sekali, 2 kali, terus aku review, nggak bisa. Paling nggak aku butuh seminggu, karena kan kalau kulit itu ada rentan iritasinya, terus efek samping ke muka, ke wajah itu gimana. Jadi di saat kita ngasih review tuh, kita tahu, oh ini tuh kayak misalnya ini nggak cocok loh kalau kulitnya lagi kayak gini, kita tuh nggak bisa pakai ini kayak gitu. Nah, Iya. It's on-nya ya. kasih suggest gitu loh ke si audiens gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau makanan bisa, ya anggaplah kalau makanan bisa lebih cepat, cuman pas editingnya ya, karena harus dicek. Editingnya itu yang apalagi YouTube kan lebih, my God gitu. Aku juga. Oh. Aku sempat nyoba yang ladang 5, aku tuh nggak pernah reel di atas 1 menit. Terus kemarin tuh kan aku coba nerapin ini. Aku tuh nggak mau kepotong-potong dikit-dikit gitu loh. Terus aku kan memang kasih footage banyak. Akhirnya 1 menit 41 detik aku kepikiran, ini bakal kepotong nggak ya secara di setting Instagram itu reels itu maksimal hanya 90 second kan, atau setengah menit. Aku tuh kepotong nggak ya? Aduh, kayak itu gambling gitu lah aku upload itu. Aduh ini kalau jadi video IGTV udah deh gitu kan. Ternyata nggak, tetap jadi reel dengan durasi 1 menit 41 detik. Bersyukur banget gue. Potong kan, karena reel yang dulu-dulu itu awalnya kalau misalnya kepanjangan lebih dari durasi itu pasti bakal kepotong gitu. Tapi Kak, yang stories dengar-dengar udah 3 semenit, tapi kok masih 15 detik lagi ya kalau aku ya? Balik lagi. Iya, balik lagi. Balik lagi ya? Iya. Segar lagi, nggak enak banget tahu. Kalau kita ngapain real story ya mau semenit. Kalau kita lagi review terus kepotong 15 detik kan informasi kepotong gitu di tengah kan nggak enak banget. Itu aku udah ngerasain ya. Sebel banget itu, perih. Paling itu Jal nggak apa-apa, kamu misalnya kamu bisa seminggu lah Jal sambil ngedit, selesai ngedit terus upload, nggak apa-apa, kasih seminggu aja Jal. Aku coba sih kalau itu. Gitu aja. Aku coba. Melek nih aku nih. Iya, sama kayak bikin proposal gitu sih Jal sebenarnya. Jadi kita udah punya nih, kalau kamu mau sponsorin aku 5 juta, kamu akan dapat
adlibs, misalkan kamu bisa logonya taruh di flyer acaraku gitu. Nah, tapi kamu juga harus terima yang namanya custom. Custom itu maksudnya apa nih win-win solutionnya? Kamu dapat apa, aku dapat apa, dan sama-sama nggak capek, sama-sama benefitnya bagus gitu. Nah, itu boleh kita ngadain yang namanya custom rate gitu, bisa. Nah, tadi istilahnya Mbak Seti, negotiable-nya itu kan, negosiasinya itu gitu. Jadi emang jangan capek deh, aku juga sekarang mulai milih-milih. Kemarin juga ada yang suruh review tempat makan, tapi rembesnya cuma 100.000, kayak yang, ya ampun jauh, bensinnya udah naik lagi. Nggak akan Nah, nyampe. itu Mbak makanya itu Mbak Rin. Master naik, ya ampun tolong, nangis gue. Iya, aku itu saklek loh. Kalau aku kan sempet kan review juga masak gitu kan makanan. Bayangin prosesnya berapa lama kan? Bahannya aku ya mohon maaf, video reel aja 200.000 nggak aku terima, capek. Effort, masak apalagi? Ih, bukan lagi. Udah deh, aku sedih. Pokoknya Effort banget. reels itu minimal 400. Kalau sama anak 500. Udah deh aku. Oh, Gitu. mending itu jelas. Ya. Oke, ini teman-teman udah kelihatan belum nih? Udah Mbak. Aku share sedikit. Jadi sebenarnya kita itu udah kenal namanya digital marketing channel ya. Udah kayak sosial media marketing, terus ada email marketing juga, ada yang paid advertising, ada content marketing yang kita pelajari kemarin SEO, dan ada marketing. Nah, kenapa? Jadi influencer sekarang tuh udah jadi bagian dari digital marketing yang sering banget digunain sama brand. Karena dengan memanfaatin influencer untuk promosiin suatu brand atau produk itu memungkinkan untuk semakin relevan dan banyak banget digunain also sama brand lah ya. Udah mulai melirik-lirik ke arah influencer. Coba aku next lagi. Nah, ini kenapa sih influencer marketing itu tumbuh gitu? Ternyata di Google Trend sendiri itu pencarian dengan kata kunci influencer marketing terus tumbuh sampai 5.000% tiap bulan ya, 5.000% loh ya. Nah, kira-kira tuh kenapa? Karena influencer yang semakin banyak, karena banyaknya brand yang kolaborasi sama influencer, atau karena influencer ternyata bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Kalau menurut teman-teman yang A, B, atau yang C? Apa Tiga-tiganya. alasannya influencer marketing itu tumbuh? Di Google Trend. Kalau menurutku sih dominan C ya Kak, kalau menurutku yang pribadi. Oke, itu yang paling besar ya jawabannya. Karena ternyata influencer mempengaruhi perilaku konsumen. Makanya memang bertumbuh terus tuh sampai sekarang nih di Google Trends-nya. Gitu. Nah, ternyata memang benar. 8 dari 10 orang itu ada yang rela menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli produk yang direkomendasiin sama influencernya. Jadi, alhasil brand ini makin melirik deh influencer marketing karena memang strateginya menjanjikan gitu. Kalau aku boleh review atau aku boleh tanya teman-teman, ada nggak yang suka keracunan dari influencer yang disuka? Ada yang pernah keracun nggak? Banyak ya. Gak perlu disebutin kalau itu. Pasti. Keracun ya. Pasti keracun. Iya. Nah, kenapa juga akhirnya banyak yang influencer itu? Kita tuh hampir rata-rata tahu ya, influencer tuh hadir di tengah orang-orang, jenuh lah orang-orang sama iklan, ada di TV, ada di pamflet ya, ada di spanduk gitu, itu udah lain lah ya, udah nggak zaman gitu, masang iklan di situ kayaknya udah nggak memungkinkan gitu. Nah, akhirnya influencer ini menggabungkan strategi marketing yaitu word of mouth dari mulut ke mulut sama marketing modern mainnya di sosial media. Influencer jadi orang yang sangat berpengaruh di dunia gitu. Ini alasannya influencer sangat berpengaruh. Nah,
faktor dalam memilih influencer. Jadi sebenarnya brand itu nggak asal-asalan kalau mau ngajak influencer kolaborasi. Ada beberapa faktor yang dilihat sebelum brand memutuskan mau kerjasama dengan influencer yang mana. Nah, di sini ada actionability, ada reach, ada konteksnya, dan kita tuh harus ada di irisan ini. Gitu. Kita coba telaah tentang konteks. Nah, setiap brand itu punya value atau produk yang beda-beda kan pastinya. Tentu aja influencer yang dipilih itu pasti harus punya satu value atau punya keahlian di bidang yang sama. Makanya kemarin aku coba saranin teman-teman yang masih bingung niche-nya itu apa, coba deh dari keahlian dulu aja atau dari memang basic sekolahnya apa gitu kan. Kalau misalnya masih bingung, aku hobinya ini juga, hobinya itu juga, suka ini juga, itu juga. Tapi kan kayaknya kalau digarap semua, jadinya gabung-gabung, gado-gado gitu ya. Jadi kita harus dikasih tahu nih, benar kata Mbak Septi, kita coba bangun personal branding dulu nih, apa yang mau kita kuatkan gitu. Kalau yang udah ada foodies gitu kan, atau kayak Rizdo mulai olahraga, nah itu udah bagus, berarti udah mengerucut. Buat yang masih bingung, coba dari keahlian dulu gitu. Nah, jadi harus dilihat dulu apakah brand tersebut cocok sama influencernya. Nah, aku mau nanya nih, kalau kita punya brand skincare, terus cari influencer buat promosiin produk kita, siapa yang paling cocok diajak kerjasama dari 3 orang ini? Bang Deddy, Tasya. Raditya, atau Tasya Tasya Vanessa. ya kan? Udah jelas gitu kan, udah ke mindset, oh ya Tasya ini influencer di bidang skincare, di bidang make up gitu, kecantikan gitu. Jadinya kita milih Tasya. Nah, itu kita tuh berupaya punya gitu dulu, konteksnya itu kita udah melekat dulu sama diri kita. Jadi kita gampang nawarin diri kita ke brand nantinya. Lanjut ke reach. Nah, bukan YouTube aja yang ada reach-nya, tapi ternyata menjadi seorang influencer juga ada reach-nya. Jadi jangkauannya itu juga jadi salah satu faktor gimana sih brand milih influencer yang tepat. Gitu. Walaupun nggak ada di industri yang sama atau bukan ahlinya, tapi punya target audiens yang sama. Jadi bisa aja tuh ngelakuin kerjasama. Nah tadi kan sesuai keahlian, sesuai alur istilahnya kan. Nah tapi kita bisa juga yang namanya apa ya, kerjasama yang bukan ahlinya atau kita out of the box gitu ya, tapi punya target audiens yang sama. Kayak aku sukanya misalkan hobinya jadinya jalan-jalan, tapi aku juga bisa loh jual mainan edukasi. Kenapa? Karena followersku ibu-ibu yang seneng main sama anak-anak misalkan. Nah itu kalau ada yang mau endorse mainan-mainan edukasi, aku bisa terima karena followersku pun ada di situ gitu. Mungkin berapa persen followersku ada ibu-ibu yang hobi beli mainan gitu kan. Sama nih kayak contohnya si Deddy Corbuzier. Dia kan expertnya di bidang healthy atau fitness ya. Tapi dia tuh juga di endorse Tokopedia kan, di close the door-nya. Nah, itu kira-kira menurut teman-teman kenapa? Karena penontonnya sesuai target marketnya Tokopedia, atau karena Deddy juga di bidang teknologi, atau karena si Deddy ini penontonnya banyak? Saya kali ya. Karena penontonnya banyak. Karena penontonnya banyak ya. Karena penontonnya banyak dan dia juga ada nih marketnya ke Tokopedia gitu. Jadi si Tokopedia itu nggak enggan untuk influence si Deddy atau kerjasama sama Deddy karena suka banyak ya iklan-iklannya dia tuh di belakang-belakang ditulis aja Tokopedia gitu kan. Karena memang banyak penontonnya gitu. Nah, itu tadi reach. Sekarang kita lihat actionability. Apa tuh actionability? Jadi maksudnya adalah kemampuan influencer dalam mempengaruhi audiensnya untuk membeli produk yang mereka promosikan. Atau bisa juga ngajak teman-temannya untuk datang ke sebuah event. Atau ngajak audiens kita buat main games. Nah, masih ada Mbak Septi nggak ya? Masih, Ada ya? Iya, masih. jadi bisa nggak sih Mbak kita naikin IR dengan sesering mungkin ngajak teman-teman kita mainan di IG Story. Misalkan kayak kuis
tebak lagu, ini lagunya judulnya apa. Kan ada tuh sekarang di Instagram ya, yang pilih choice gitu. Nah, itu termasuk bisa mengajak audiens seru-seruan untuk selalu mantengin IG kita gitu. Misalkan, ada yang seru nih, karena aku pernah coba juga, kita kayak apa ya, tebak lagu gitu dan missing lirik, jadi aku nyanyi walaupun suara aku nggak seberapa, tapi liriknya ada yang aku ilangin. Nah, nanti tuh liriknya ditulis di pilihan ABC-nya itu, yang choice-nya itu. Nanti teman-teman milih. Dan ternyata dari 10 bar, ada loh sampai yang ngikut ke bar akhir gitu, sampai story yang terakhir tuh ada gitu. Dan itu lumayan nambahin engage kita dan followers kita gitu ya Mbak ya. Pak, itu Jadi Bapak kalau depan, Pak. jadi kalaupun di feed belum banyak, Bapak aku tuh. ya kita di story bisa nih ngajak audiens kita gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau jadi influencer, kira-kira apa yang teman-teman harus lakuin? Misalnya promo barang semaunya aja, menjaga kepercayaan followers, atau tidak menjaga hubungan dengan followers. A, B, atau C? Sebentar, Mbak. B. Kalau B. aku sih A. Wah, siapa tuh yang A? Agak barbar tapi nggak apa-apa. Aku. Gak apa-apa sih, yang penting ada cuan ya. Bukan sih Mbak, maksudnya gini, aku kan bilang nggak apa-apa ya aku potong bentar ya Mbak ya. Gak apa-apa, Eh, Mbak, serius. aku masuk di AKT Akademi Kreator Tokopedia. Mm-mm. Mereka bilang sebenarnya kalau kita mau mulai untuk sebagai influencer atau review produk itu kita pakai barang-barang yang ada di rumah apa aja gitu. Terus kalau memang ada dana lebih untuk beli barang yang kita mau review atau kita coba-coba buat endorse gitu, itu boleh kok. Ya, mungkin antara A atau B, keduanya ini aku pilih sih. Oke, siap. Dia mah nggak pinter gitu loh. Oke. Jadi kalau Risto pilihnya yang A. A, promosi barang semaunya. Oke. Kita lihat. Boleh aja sih untuk pemula mungkin ya. Jadi nggak nanti ketemu nih apa namanya eh, yang mana yang lebih disukai sama audiens. Jadi sekalian mengerucutkan audiens. Tapi kalau aku sendiri pasti ke yang B dulu. Kalau followersnya cuma Gitu. 500 gitu sih Mbak contohnya. Terus Mm-mm. yang original cuma 100 gitu. Terus 400-nya itu bot gitu loh. So kan kita nggak bisa menjaga kepercayaan dari followers itu sendiri. Iya. Lain hal sih kalau emang udah beli followers gitu ya gimana ya? Itu juga udah pasti kecil juga nanti IR-nya. Apa maksudnya reach, insight udah pasti kecil kalau pakai bot ya. Berarti itulah pentingnya kita buat selalu update atau ngelihat insight kita Mbak ya. Mm-mm. Insight kan kalau nggak salah pakai insight itu juga kita bisa tahu audiens kita banyakan di mana, umurnya berapa, lebih banyak laki-laki atau perempuan. Itu sama kok, kurang lebih sama dengan si YouTube yang kemarin kita belajar. Oke, Gitu. mantap. Nih, sekarang kita cari tahu istilah di influencer-nya dulu nih. Nah, jadi dalam industri influencer itu, brand juga punya klasifikasi buat si influencer. Untuk klasifikasi yang paling umum, brand itu ngebedain berdasarkan jumlah followers. Jadi disebut nano ketika followers kamu di angka 1K sampai 10K, sampai 10.000. Disebut mikro, influencer mikro, itu di 10 sampai 50K. Nah, ada namanya mid tier, itu yang di 50 sampai 500 ribu. Nah, kalau di makro itu yang udah sampai 1M followersnya, dan mega itu udah di atas dari 1M followersnya. Gitu. Kita kebanyakan masih di nano ya.
Ada yang belum masuk Betul. nano loh. Nggak apa-apa, jadi diklasifikasiin. Nah, ternyata sekarang brand juga memilih itu banyak yang memilih nano, mulai merambah ke nano. Kenapa? Karena memang disinyalir yang nano itu teman-temannya asli gitu. Maksudnya memang 1000 itu tapi teman-temannya asli gitu kan. Organik ya, Jeng. Iya, jadi memang lebih dilihat banyak sama teman-temannya gitu. Jadi orang-orang itu benar-benar hidup gitu, maksudnya ngelihat iklannya dia gitu. Nah, nanti kita ke belakang lagi. Kita lihat lagi nih. Jadi sebenarnya pas ditanya, emang beneran tuh masa depan influencer? Kan kayaknya cuma nge-review-review gitu gampang ya. Nah, influencer itu memang udah nggak bisa lagi dianggap sebagai profesi yang iseng-iseng aja sih, atau sekedar untuk menyalurkan hobi gitu. Karena seiring bertambahnya yang pakai internet, banyak popularitas media sosial gitu ya, ada YouTube, Instagram, prospek influencer itu memang ya menjanjikan lah. Nah, tapi tahu nggak sih masa depan influencer itu berbentuk seperti apa nantinya? Nah, influencer itu bisa nanti berbentuk menjadi sebuah komunitas atau community. Gitu, jadi komunitas influencer. Nah, yang kayak lagi kita bangun, ini kan jadi salah satu community juga kan? Gitu. Nah, kenapa disebut community? Jadi, ada 5 segmentasi yang biasa disebut peer dengan value yang beda-beda dalam perspektif brand masa kini untuk melakukan influencer marketing. Jadi ada yang disebut call, ada yang disebut ambassador, ada yang disebut customer, ada yang disebut expert, dan ada yang disebut affiliates. Gitu. Nah, call dulu. Kita masuk ke call dulu. Kan aku suka ngomong call gitu ya. Call itu apa sih sebenarnya? Call itu key opinion leader. Jadi seorang gitu ya yang punya followers banyak, interaksinya tinggi di media sosial. Nah, itu lebih sering digunakan brand dibandingkan sama selebritas di TV. Selebriti di TV, artis-artis tuh sekarang tuh lebih banyak makainya call. Nah, karena apa? Karena opini mereka terhadap sebuah brand atau produk itu diyakinin dapat mempengaruhi opini publik lah. Contohnya kayak si Tasya Farasya gitu kan, dia punya yang followers banyak, interaksinya juga tinggi di sosial media. Kayak si Yoga Arizona gitu kan. Karena mereka memberikan opini itu bisa mempengaruhi opini publiknya juga gitu. Lanjut tadi ke brand ambassador. Kalau brand ambassador udah tahu lah ya, kayak wajah suatu brand, dia kasih edukasi mengenai produk dari brand yang mereka wakilin gitu. Nah, ini juga disebut sebagai personifikasi brand. Biasanya brand ambassador itu dia sistemnya long term partner. Jadi bisa dikontrak setahun atau lebih atau mungkin kurang dari setahun. Nah, tadi ada yang customer. Nah, satisfied customer ini adalah pembeli yang memang puas sama barang atau produk yang dia beli. Jadi inilah yang paling besar melakukan word of mouth dan buzzing dan jadi buzzer ke lingkungan sekitarnya. Nah, itu dia tadi. Kenapa sekarang brand milihnya kebanyakan nano gitu ya? Karena diharapkan dia mampu dulu nih jadi buzzer atau mulut ke mulut promosiin produk yang dia pakai dan dia reviewnya review jujur. Kayak Mbak Septi tadi ngasih contoh kalau punya skin itu nggak mau sehari 2 hari dikirimin terus di review itu nggak bisa sih. Memang baiknya itu perubahan, ada benar-benar perubahan dan kita juga memang nggak asal ngeracunin, apalagi murah, apalagi itu untuk kulit ya, untuk kulit, makanan. Terus itu kulit itu kadang juga pengaruh ke alergi, ke ibu hamil dan menyusui. Nah, itu kan nggak boleh sembarangan. Kalau brand sih pasti ngasih taunya yang bagus-bagus aja. Cuma kita sebagai customer kan harus jeli dan harus pinter juga kan. Jangan sampai ada yang keracun tapi ternyata
efek ke dianya tuh lebih parah daripada kita gitu, atau ke dia nimbulin efek tapi di kita enggak. Nah, itu harus hati-hati juga gitu. Nah, dari customer kita kenal yang namanya industri expert. Nah, ini spesialis yang kredibel atau punya keahlian spesifik di industri yang sama dengan brand yang diajak kerjasama untuk membangun kepercayaan customer dan kredibilitas produk di publik. Jadi memang kayak siapa ya, arsitek itu loh, kayak si Prita Gozi kalau nggak salah namanya itu. Dia juga Prita Hapsari Gozi itu kan memang dia apa sih, tentang finansial ya kalau nggak salah. Jadi dia suka diajakin ke buka Coinwork, buka Bank Jago. Jadi dia diajakin kerjasamanya itu biasanya sama bank-bank gitu. Nah, atau yang mungkin dia kerjaannya sebagai arsitek atau desain, interior design. Nah, itu biasanya diajak kerjasamanya sama barang-barang kan, atau apa sih, kayak meja-meja custom, terus lemari-lemari custom. Nah, itu memang dia udah expert di bidangnya gitu. Nah, ini yang kadang lagi kita rambah juga jadi affiliates gitu kan. Ini bisa nih sharing-sharing nih yang udah pernah jadi affiliates. Biasanya itu partner kerja brand yang memang punya keahlian dalam menjual produk dan mendapatkan komisi dari brand untuk setiap produk yang terjual dari hasil promosinya. Kadang aku mau tanya nih, ada Risdo nggak masih? Jadi affiliates itu benar nggak sih bisa dapat keuntungan tanpa modal spesial pun? Benar nggak, Riz? Kalau Atau kita ada harus modal juga? Bentar. Sebenarnya yang aku bilang tadi, kalau secara modal itu kita beli barang pakai uang sendiri gitu kan. Cuman kalau masalah income yang kita dapat dari sana itu kecil, Mbak. Karena gini, kita taruh link di video kita, orang cuma ngelirik doang gitu. Tapi dia nggak ada beli, sama aja nggak dapat komisi gitu loh. Jadi memang ngandelinnya itu ya dari menjual produk terus dapat komisi gitu ya. Betul. Tapi tanpa kita harus membeli produk bisa kan? Kalau ada produk kita di rumah bisa. Oke. Halo Kak, Maksudnya gitu. aku pernah Iya, dapat. gimana tuh? Aku pernah Kak dulu sebelum Shopee, kan dulu tuh Shopee affiliate lagi boom banget kan. Waktu 2020-2021 lah gitu. Aku tuh telat masuk gitu ya. Tapi waktu itu aku dapat sekali-kalinya dapat campaign gratis. Jadi kita tuh dikasih pilihan sama si Shopee-nya. Ada banyak pilihan, terus nanti kita pilih buat promosiin, terus itu free untuk kita review gitu sepuasnya. Cuman tapi tetap affiliate-nya kayak tadi Karisto bilang gitu. Terus juga rate yang Shopee sekarang tuh kecil banget Kak. Dulu tuh 10% dari hasil penjualan. 10% dari harga barang, maaf. Dulu tuh. Sekarang maksimal 10.000. Kecil banget ya. Itu kecil banget, makanya aku udah gak main Shopee affiliate. Kayak aku nanyain Tokopedia affiliate gitu. Iya. Kalau di Telegram Tokopedia affiliate sih banyak kayak tawaran-tawarannya ya, Riz ya. Cuma aku nggak serius sih di Tokopedia sama affiliate Mbak, itu. aku cuma baca-baca itu doang, udah left gitu aja. Soalnya gini, kalau aku pribadi kan karena belum ada konten nih, idenya masih mulai di workout gitu kan. Sedangkan kalau kita buat link di Instagram itu bisanya dipakai di story biar bisa langsung menuju ke sana gitu. Kalau kita buat di caption Instagram kan nggak bisa.
Di highlight paling Kak. Highlight Iya. story coba. Ya, sama di profil kan. Kalau di profil itu kita bisa buat pakai Linktree. Di situ kita buat Betul. daftar produk yang kita affiliatein gitu lah. Bisa. Di highlight juga gak apa-apa Bang. Gampang-gampang aja. Cuman gini sekarang itu yang paling gede kalau affiliate ini ceritanya gede-gedean ya. Aku tuh udah ngerasain Tokped itu ya karena Tokped tuh terbatas. Terus kemudian dulu pernah nyobain jadi affiliate Geomobi. Geomobi itu lumayan lah. Aku dapat sampai 400. Cuman di bonusnya tuh dulu susah buat nyairin gitu. Terus kalau Shopee itu sekarang parah banget. Karena Shopee sekarang itu lagi gencarnya bukan Shopee affiliate doang, tapi yang itu loh, kreator Shopee video itu loh. Gitu. Oh iya ya, kayak story ya. Kagak Bang, kayak feed, kayak reel gitu, cuma di Shopee. Jadi lu terserah bebas mau kontennya nggak berkaitan sama barang juga nggak apa-apa. Iya, benar-benar. Kemarin Iya, juga aku dapat yang gitu banyak tuh video snack video dimasukin ke sana kan. Sistem kayak video Bang, persis. Iya itu nggak ngerti kenapa ya kok Shopee jadi kayak TikTok sih, nggak paham. Ya karena saing. Kan lagi bersaing TikTok sama, makanya gini, kalau misalkan mempromosikan barang di TikTok Shop pakai keranjang kuning, kamu kasih linknya Shopee, ya bakal mesti itu nggak bakal naik akun postingan kamu, pasti bakal ditangguhin, itu pasti. Iya. Kayak gitu. Kayak kemarin ya kita ngobrol itu memang benar-benar Instagram itu udah bendera kuning sebenarnya sama sama siapa TikTok itu mereka udah mengakui kesalahan mereka. Makanya mereka coba awalnya yang kayak tadi reelsnya bisa story-nya bisa 30 detik terus dibalikin ke 15 udah mengakui kesalahan sih. Kan dulu memang belum ada reels kan, dulu memang ada TikTok terus dibuat reels gitu. Emang udah kayak kalah innovation lah ya istilahnya. Cuman Gitu deh. kalau menurut aku masalah video reels atau story atau live gitu lebih ini sih, kalau Tokopedia tuh kita banding-bandingin lah. Kalau di Shopee kan bebas tuh videonya, yang mau ada adegan bunuh-bunuhan juga dimasukin ke sana gitu. Sedangkan kalau Tokopedia itu berfokus ke satu produk. Contoh dia jualan apa nih gitu di studio dia, ya udah khusus untuk itu doang gitu. Jadi lebih enak sih untuk aturan dari Topet ini sendiri. Iya, karena dia udah gabung sama Goto sih, jadi nggak boleh asal-asalan ya Gojek Tokopedia kan, jadi dia udah merger, jadi nggak boleh sebebas Shopee. Kalau Shopee kan masih bakar duit, terus kalau ini kan ada Goto kan, Gojek Tokopedia, jadi udah kayaknya udah peraturannya udah lebih bagus, lebih banyak, lebih ketat. Jadi oh iya Kak, tips dong Kak, aku mau minta tips nih buat para video pertama dulu. Apa tuh? Nanya tips apa? Kalau misalnya nih, tadinya aku kan masih ini ya konten kreator tapi kayak buat perusahaan, belum jadi diri sendiri gitu, maksudnya bukan buat promosiin diri sendiri lah, belum tanda kutip jual diri alias personal branding. Nah untuk kita nih yang masih dikit lagi baru mau 1000, itu tips untuk mendapatkan engagement, terus dapat follower, terus itu harus continue-nya kayak misalnya patokannya dalam seminggu tuh kudu berapa kali post, lalu kira-kira engagement ke audiens macam apa yang bikin kita itu kayak direcognize gitu loh Kak sama orang-orang gitu. Terus bagusnya apakah konten yang di IG sama di TikTok itu disamain aja atau dibedain? Itu sih aku lagi nyoba meramu itu sih. Thank you. Oke. Coba, boleh Mbak Septi? Kalau dari pengalaman Mbak Septi gimana? Jadi kalau akun pemula sebenarnya tadi yang pertama mesti seberapa kali ya, seminggu berapa kali sih ke upload. Jadi gini, sebenarnya nggak usah kayak tarik ulur gitu loh. Kalau teman-teman mau bikin misalkan setiap bikin ada ciri khasnya gitu. Seminggu 2 kali itu udah cukup. Jadi bikinlah para penonton tuh penasaran. Kira-kira bakal ada apa ya? Kayak gitu. Nah, kalau bisa konsepnya ini kan teman-teman lagi branding nih. Bikin salah satu ciri khas.
tahu nggak kalau kayak contohnya Bintang Emon. Bintang Emon itu kalau ngiklan kan dia tuh terkenal stand up ya, tapi kalau ngiklan nggak stand up, dia itu gimana ya, kalau aku personanya dia tuh kayak model nyerempet gitu loh, nyerempet doang tapi ngiklan gitu. Terus kayak ada alur ceritanya ya. Dia cerita, dia bikin storytellingnya bagus tuh, ngena loh maksudnya. Benar. Dia membawakan enak. Terus kayak si Yoga Arizona, dia performnya dia kan tampilan dengan brengosnya dia, kumisnya agak-agak ada jambang sedikit dia, tapi dia suka, maksudnya kayak di ala-ala cewek kan, cuman ya dengan tampilan masih ada kumis gitu, nggak apa-apa gitu, sebenarnya nggak masalah. Pokoknya jangan semakin sering, tapi seminggu 2 kali gitu cukup lah. Dan juga yang paling sebenarnya tuh ya yang paling menarik buat tambah follower tuh Reels, apalagi kalau pengguna Instagram sendiri itu kan anak muda banyak banget, sukanya yang model-model galau-galau kayak gitu kan. Terus OTD ala-ala kamu sambil tambahin apa, kayak maksudnya kamu concernnya di travelingnya yang singkat-singkat aja, yang bikin kepo gitu buat orang nungguin konten kamu selanjutnya gitu, nggak apa-apa, Reels aja dengan sound yang ini. Terus tadi apa yang kedua? Apa tadi ya? Oh, itu TikTok sama IG perlu, kalau kan misalnya kita mau bikin di 2 medsos nih, mendingan disamain atau dibedain tuh? Nah, kontennya maksudnya. Itu niche-nya. Kamu apa? Kalau misalkan Instagram kayak aku itu TikTok kebanyakan justru skincare, full skincare. Kalau soal makanan, aku masih nyelipin di Instagram dan skincare. Pokoknya kalau aku di Instagram itu lebih ke lifestyle. Jadi kalau misalnya ada soal kebetulan karena udah keluarga kan, parenting anak, kemudian misal kayak lesnya anak, kemudian kayak ada skincare iya juga, kemudian kalau aku kayak ada masaknya juga iya ada. Jadi kalau bisa dibedain, misal TikTok review film nggak apa-apa gitu. Oke. Instagram, karena gini, platformnya TikTok kan memang beberapa akun TikTok itu ada yang bisa upload video panjang sampai 5 menit. Tapi kayaknya orang bosen deh. Iya sih, benar. Makanya dipart-partin kan sama orang. Algoritmanya juga beda banget sama Reels TikTok itu gitu. Jadi kalau menurutku kayak TikTok itu mending review yang singkat-singkat aja, yang benar-benar maksimal 1 menit aja. Kadang orang juga males. 45 menit tuh paling 45 second itu udah yang menurutku sih waktu prime-nya loh, maksudnya orang fokus gitu dengerin ya 45 second pertama itu. Kalau bisa bedain aja. Jadi buat personal brandingnya kamu tuh beda-beda. Kan kamu punya pengalaman 2 tuh. Traveler iya, meskipun ibaratnya kan travelnya kebetulan kemarin mandek, nggak apa-apa, di-share aja. Kan banyak banget. Kamu udah pernah ngerasain travel sama jalan-jalan sama teman-teman, apa sharing aja nggak apa-apa. Mending bedain sih saranku. Aku juga pengen gitu, tapi aduh, kadangkala itu cuan itu mengalahkan segalanya. Tapi aku sekarang TikTok memang lebih banyak skincare. Balik lagi, kayak tadi aku cerita di grup itu kan aku lagi MOU sama makeover kan. Wih, mantep. Dapat lipstick, nggak tahu teh sekarang rangkaian yang mana dikasih. Jadi aku nanti review gitu. Karena kalau modal lumayan, kalau tuh. Iya emang mahal. Pusing palaku nanti. Jujur aku juga jarang sih mirroring dari IG ke TikTok tuh jarang. Satu karena TikTok tuh tadinya cuma buat ini aja sih, buat nge-backup aja gitu kan. Tapi enggak, yang di IG tuh jarang aku bawa ke TikTok tuh jarang. Jadi yang di IG benar di IG, yang di TikTok benar di TikTok gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kamu mau di TikTok caption dulu gitu kan, atau tips trik jalan-jalan dulu, atau kayaknya sih lebih seru kalau yang tips trik itu di IG sih, karena nggak tahu kenapa ya, kalau di aku tuh banyak banget kayak yang baca caption di bawah gitu loh, baca caption di bawah kayak ngajakinnya nggak dari video, informasinya itu nggak dari video tapi dari captionnya gitu. Nah itu biasanya di IG. Kamu bisa misalkan nggak lagi malas bikin konten seutuhnya gitu ya, misalkan jalan-jalan kemana ini terus kamu review kan. Nah
Tapi kamu misalkan mau spill budgetnya aja, nah itu boleh tuh kayak spill budget ke Thailand, cek gitu kan. Nah kemarin tuh aku ke Thailand sebelum pandemi segini. Nah kalau misalkan sekarang, coba baca caption di bawah. Nah itu tuh sering banget kayak gitu loh. Nah itu memang buat Iya. buat yang minat atau yang kepo akan baca serius. Kayak misalkan Dan kalau di nambah time ya Mbak. iya, jadi nambah watch time-nya juga ke kita gitu. Jadi kamu tuh nggak usah, aduh ini partnya nggak, ya hilang lagi pas gue lagi jalan-jalan ke sini, pas lagi naik pesawat nggak ada lagi gitu kan. Atau ya nggak gue foto lagi tiketnya, itu nggak kita ganti aja ke adegan yang lain gitu. Misalkan kamu jadi spill tiketnya atau spill harga pesawatnya, kenyamanan pesawatnya, nah gitu-gitu jadi konten lagi kan, bisa jadi konten lagi, bisa jadi materi lagi. Tuh. Gitu dulu sih. Yang ada dulu nggak apa-apa. Nggak usah ngetek ulang istilahnya. Gitu. Karena Iya sih, di berarti kalau Instagram, IG separuh info video, separuh di caption gitu ya kayak. iya, sering kayak gitu loh. Iya sih, Sering kayak gitu. benar-benar. Iya, beda-beda. Makanya. Oke, kalau TikTok tuh full di video nggak sih? Kayaknya orang-orang tuh sukanya pengen. Iya. Kalau Karena TikTok tuh caption di TikTok jarang. susah dibaca. Bener-bener. Lebih ke komen, langsung ke komen karena Iya, kan komen benar. lucu ya kan, Bener banget. lucu gitu. Tapi kalau di Instagram tuh kita masih baca sih, aku jujurnya masih baca captionnya gitu. Karena dia langsung nge-chill gitu kan, fotonya videonya langsung nge-chill terus bisa baca gitu. Itu sih. Nah itu buat yang kehilangan part beberapa konten, nggak bisa bikin konten utuh, nah bisa tuh dibikin kayak gitu. Sekarang gini kok banyak yang kayak gitu, misalkan lagi berantem apa ya, misalkan pasangan suami istri lagi berantem gitu kan, baca caption di bawah, tips baca caption di bawah gitu-gitu, jadinya kayak nggak dapet informasinya, tapi entah kenapa karena penasaran jadi dibaca. Iya. Atau ikut komen, atau ikut nge-like gitu. Wih, mantap. Summary dari 2 suhu ini mantap sekali. Enggak. Besok tuh ada pelatihan itu. Nanti aku share deh ya. Coba kalau enggak aku nanti ikut pelatihan terus nanti dapat infonya. Soalnya lumayan 188.000 tiketnya. How to engage 100.000 followers dalam waktu 30 hari atau dalam waktu seminggu, lupa. Nanti aku kasih flyer-nya deh. Cuma 188.000 kalau kamu mau ikut-ikut. Iya kalau sih. kamu mau nungguin infonya dari aku, boleh nanti kita share. Kita di summary aja, nggak lengkap-lengkap banget, nggak apa-apa. Soalnya aku pernah dapet materi CEO gitu kan. Maksudnya kan aku dulu emang di divisi medsos and news ya. Maksudnya emang di news. Jadi aku handle medsos pun lebih ke news konten kayak contohnya Al Jazeera atau BBC yang berat gitu loh. Jadi kayak untuk yang self branding itu aku emang harus belajar lagi. Jadi kan emang sudah bertahun-tahun kerja di lembaga sosial yang bagian news gitu kan. Terus kayak agak gini tuh kalau misalnya self branding yang fun yang dilihat orang. Jadi emang harus belajar ulang. Nah, aku dapet waktu itu tim aku ada yang ikut kelas CEO gitu. Tapi itu udah 2020, pasti udah beda dong materinya sama sekarang. Pasti banyak perkembangan gitu. Oke deh, nanti aku share infonya deh. Ada tuh pelatihannya, lagi pelatihan itu. Nanti kalau mau ikut ya ikut, kalau enggak ya nanti biar aku yang ikut, nanti sharing ke teman-teman. Oh, love you. 188.000 tiketnya. Iya sih. Aku juga masih maju mundur ikut ya gitu. Tapi kalau ada yang nanya gini kan jadi enak. Oh ya udah, kalau ada yang butuh, boleh nanti kita sharing. Mantap. Kita soalnya dapat materinya kan gitu. Cuma nggak apa-apa, karena kita beli ya nggak apa-apa, aku share lagi. Kan kita bayar. Iya benar. Kalau yang gratis tuh kadang aku nggak enak nge-share-nya, lebih ke menghargai narasumbernya lah ya. Tapi kalau bayar kan emang itu udah di benefitnya kita, jadi ya udah buat baca-bacaan. Gitu. Keren. Ya ampun, oke deh. Si Ido baru masuk. Ido, kamu baru bangun. Dari mana? Telat, ilmunya udah main Iya, course-nya habis. Apa main course-nya udah habis, Dok? Tinggal dessert, Dok. Iya, gue baru malam ada ini. Ketinggalan gelombang, Dok. Hah? Ketinggalan hitung gelombang. Harusnya 10, cuman jadi 5 tadi.
udah 12. Udah 12 lah. Belum mau bang. Jadi gitu. Nah sebenarnya ini dong. Jadi by the way udah pada mulai jadi yang jadi influencer full tuh berarti si Mbak Septi sama Mbak Rini ya full time influencer. Ya alhamdulillah. Aku mah pokoknya Rizka, kalau cuannya masuk oke aku ambil. Kalau enggak aku nggak mau juga, menghargai diri sendiri. Itu udah mulai dari tahun berapa Mbak sampai bisa dapat 30K itu mulai turn back time-nya jadi totally influencer tuh tahun berapa? Mau 2 tahun. Kebetulan itu di tahun terakhir itu kan ikut komunitas juga, bantuin temen di manajemen juga, terus admin grup support juga. Gitu. Walah, oh iya luar biasa. Dapat ini. Karena memang aku dari dulu kan hobinya kayak kumpul gitu, komunitas gitu. Jadi ya diajakin, oke aku sambil belajar. Jadi tahu manajemen tuh kayak gini. Nah sekarang itu yang jadi permasalahan di luaran adalah banyak manajemen baru. Tapi tuh yang manajemennya tuh yang handle tuh anak-anak SMA gitu loh. Jadi tuh mereka seenak udah dewe gitu loh. Misalkan mereka Mafi nih, talentnya tuh nggak diurusin, ditinggal, ntar tiba-tiba kabur. Akhir-akhir ini tuh lagi banyak kasus kayak gitu, penggelapan uang gara-gara free talent gitu. Jadi kerjaannya ditinggal, dia udah hedon di hotel gitu-gitu. Kayak afiliator invest bodong ya. Iya, ada tuh berita. Iya, karena mereka mikirnya duit gampang dicari, ada aku pura-pura gila. Itu udah setahun belakangan ini parah banget dan rata-rata ininya yang ngelakuin penyelewengan dana kayak gitu justru itu anak-anak SMA. Gila gue juga, aku zaman SMA nggak kayak gitu, nggak berani gitu loh maksudnya. Ya, sekarang kan kebutuhan kayak apa ya, mereka udah pengen ngebet punya skincare, punya iPhone yang paling baru, ya macam-macam. Nah, itu sih. Gengsinya lebih tinggi dibanding harga diri. Bener. Kalau nggak gitu apa nggak rame tuh Twitter buat open BO? Ya pasti kan anak-anaknya begitu. Lu bikin Rif, gue bantu ini pasarin. Gimana kalau lu yang gue jual, Dok? Gue marketingin dah, nggak apa-apa. Kagak Dok, laku. ngonten apa, Dok? Halo ya. Udah mulai ngonten apa? Kebetulan dari kemarin lagi ngakarin koreo. Oh, Dance. apa di-spill dikit do di reels gitu. Kebangkitan Blackpink ya? Kebangkitan. Orang ini nyebut comeback, dia kebangkitan dong. Kebangkitan berasal dari kubur. Comeback. Aduh. Mau apa-apa ada gibah kemarin juga lucu nih, konten gibah. Gue siapin podcast dulu ya, maksudnya podcastnya gue hidupkan dulu. Kayaknya kalian luar biasa sekali di semua narsum yang berbobot, berat banget nih, mantep. Ayo Mbak, aku mau kalau gibah, I'm the number one. Udah siap. Gibah ini ya milenial judulnya. Ya, gibah milenial beda tuh, ada levelnya tuh. Bang Rizdo, besok Ya. jangan lagi ya, ganti di misalnya tips makan enak tanpa takut berat gitu. Gue takut Mbak. Tips membesarkan dompet, membesarkan isi dompet gitu. Dia mau fokusnya di kesehatan masalahnya. Kesehatan dompet, Kak. Nggak usah takut, serius. Kamu rasa takut mula. Apaan coba takut? Iya, masa takut? Siapa? Aku takut loh. Diapain dibully? Bukan, aku bikin sebenarnya konten makanan Kak yang nggak bikin gendut gitu. Nah, itu cakep tuh. Diet ini. Gini. Iya, harganya dibarengin aja. Aku tips diet Aku minta enak. tips deh dari kalian. Gini, kan sebelumnya aku udah bilang sama Mbak Rini ya, sama Mbak Septi kemarin, kalau aku pernah konsumsi suplemen susu gitu kan. Terus pengen nge-review itu, tapi takut ada di komen, badan lu gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada perubahan sama sekali. Even lu
udah konsumsi suplemen gitu. Jadi Kan kalau ada mau buat konten atau topik makanan sehat, buat gemuk, naikin berat badan itu aku belum berani. Berarti gini abang pakainya riset, abang mau coba dulu seminggu misalnya nggak apa-apa sambil nyatet kan mesti ada catatan ya, catatan aja nggak apa-apa, perubahan seminggu aja. Abang kan udah pernah di posisi itu, kayak bentuk badan. Jadi kan kayak apa ya, mengulang gitu lah, tapi lebih dengan data gitu loh. Tunjukinnya sama data kayak gitu. Iya benar. Jadi kalau di video pertamaku yang pertama itu untuk viewsnya cuma 300-an. Terus tadi kaget gitu tiba-tiba lah udah sampai mau nembus 4.000 gitu loh. Dalam Benar nggak nyampe kan? sehari gitu loh. Iya. Yang konten Cuma yang kalau untuk subsnya tadi 1 sih. Subsnya untuk followersnya. itu Kalau Instagram. kamu takut, Dok, Instagram. Apa? kalau kamu takut, oke, kalau bicara suplemen gitu-gitu kamu takut nge-reviewnya nggak benar gitu ya. Berarti kamu bisa ditambah kayak misalkan 5 gerakan yang buat otot kaki kenceng tuh apa? Misalkan push up atau sit up-nya gitu kan. Jadi kayak lebih ke kalau nggak lebih ke konten workout aja gitu enggak, tapi kayak tips ngilangin lemak di lengan itu kayak apa gerakannya Nah, lebih gitu. Jadi spesifik kamu mantep risetnya tuh. tuh ke Betul, gerakannya betul gitu. sekali. Riset ke gerakan-gerakannya, misalkan otot leher biar nggak sakit, nah itu bagusnya kemana? 10 ke kiri apa 10 ke kanan gitu, geleng-gelengnya gitu. Nah kamu ditambahin kayak gitu-gitu kontennya. Nah, kalau itu Buat kalau ngilangin itu bucin tadi gimana gitu. Iya, kalau aku juga suka nyari yang kayak gitu, misalnya mengencangkan, Iya, membuat bicep gitu. Aku emang lagi nyari misalnya ya mengencangkan kayak bicep gitu. gitu. Iya, jadi kalau ditambah itu, itu jadi tadi aku nggak cuma udah ini sih Mbak. Untuk yang saran Mbak itu aku udah syuting hari ini, udah buat konten tinggal up besok. Memang persis sih kayak Lanjutkan Mbak dah. bilang maksudnya Gue lanjutkan dah. cara buat dapat perut six pack itu latihannya kayak ya. gimana. Kira udah aku buat tadi kontennya. Tinggal up besok lah untuk editing malam ini. Nggak tidur-tidur. Oke, nah gitu. Gitu dong. Biarin Gak aja. masuk tapi gak apa-apa. Iya, kalau kebetulannya juga masuk banget sama jadi kayak gitu kan. Siapa Rifka coba lihat udah punya lihat Bang Rizdo nggak? Jadi itu Lalu, kan kita udah temenan belum sih Bang Rizdo ini? Lupa aku. konten workout cuman dia Udah. soal sih? apa yang terbaru. Kenapa Mbak Septi? Enggak, tadi kan nyontoh Rifka. Jadi sebenarnya tuh jangan terlalu sering juga sih Bang, jangan sampai seminggu gitu loh. Apa setiap hari? Kalau menurutku ya effort, kalau aku mungkin ya karena mungkin dirimu masih lajang jadi masih inilah. Nah, aku kan aduh gila banget. Masih Nggak lajang tidur. tapi udah tua ya. Maksudnya dalam artian nggak ini kan aku kan kayak pagi sekolah. Jadi kalau aku tuh maksimal seminggu 3 kali kayak gitu. Kalau aku batasin sendiri. Oke. iya, maksudnya Semoga dicampur besok sama semangat. konten organikmu, dicampur sama konten kamu main sama si Coco, main sama si Blacky. Nggak apa-apa. Maksudnya ada organiknya. Iya nggak sih, Iya Mbak? ada. Videonya udah Bagusnya ada gitu malahan. kan, diseling sama organiknya. Gitu. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Daily vlog gitu loh, kayak daily vlog. Ya, modelnya. Tapi tetap fokusnya ke workout, ke olahraga, ke senam, gitu-gitu. Maksudnya ada kasih beberapa jeda buat posting keseharian, keseruan. Gitu. Oke. Tapi tadi sini keluar ya si Kak Selomo. Iya. Sinyal kali. Telepon ayang kali. Itu ini si Kenapa Mbak ayang? Rifka follow. Iya, kayak kita baru temenan ya. Ayo kita mutualan. Tadi Kak Rani mana? Kak Rani Rifka yang satu lagi? Lupa aku soalnya. Banyak juga anggotanya. Aku sampai lupa siapa yang udah aku follow, siapa yang belum. Iya, ada Rifka satu lagi di grup kita. Oh iya toh. Emang ada? Rika kali. Rika yang ada itu
Rifka 1. Rifka si Rifka ini Rika. Aku. Yang namanya FQA. Aku Kalau- RIFQA. Kalau Rika bener ada 2. Ada 2 Rika. kalau Rika, betul Satu, sekali. setahu Iya, ada 2. Rifka yang ada tulisan Arabnya kan? Rifka itu. That's me, iya. Ya itu, ya ini Rifka yang ada Arabnya. It's me. Oh, oke. Siap. Wih, aku langsung nemu saveable content idea. Waduh, cepat sekali algoritma Instagram membaca apa yang kita baca, apa yang kita bahas ya. Kayak cenayang. Enggak, aku buka explore langsung nongol. Saveable content ideas. Mbak, boleh share PPT yang tadi nggak, Mbak? Iya, udah aku share di grup. Itu Pak Oh, Rozi itu udah. yang PDF itu. Iya. Tadi baru ngomongin Lu itu sih kemana aja tadi. sih, Dok? Gue tadi lupa. Habis makan gue bebas nonton malahan. Para gue mulu lo di TikTok. Emang lu Aku udah pargoy? joget saya Mas Ting. Emang lu pargoy? Bang Salomo kok gak kedengeran ya? Dia lagi lupa. Sama Ayang kali. Kayaknya Kalau lagi nggak dia. telepon Ayang, dia itu sinyalnya kepental. Dia mah sinyalnya number 1. Paling Kalau sama di kantor. Iya. Oh, di kantor. Ini kan udah malam. Kantor. Kalau di Ini. kosan ya sama kayak kita. Udah Lembur jadi jam, laki laki. lembur sampai jam segini nyari buka. Lembur demi wifi, kesian juga. Gak apa-apa, Rani sambil belajar. Semua di sini belajar kok. Kita kan sharing biar sama-sama berprogres gitu. Ini tuh Rani Mbak Rani TikToknya Mau repost TikTok. video IG story Kak Clarissa tuh kok nggak bisa yo. Aku saking lamanya nggak pernah repost story. Akhirnya aku aja. Kenapa nggak bisa? Kan awalnya dari Insta story-nya Kak Caca langsung lomba nggak iso Ya. gitu. Terus kan Bang Rizdo kemarin kan share yang video itu. Udah aku mau share dari itu aja. Bego. Saking lamanya post ya Allah. Aku ya hari ini tuh aku yang konten ladang 5 tuh kemarin nonton hampir 200 orang loh. Aku kaget loh. Tumben aku gitu. Nggak tahu tiba-tiba gitu. Padahal juga tiba-tiba upload baru kemarin 24 jam udah mau 2000. Entahlah. Follower banyak Mbak, kita mah apa? Iya, tapi kan nggak semua gitu. Karena ya gimana? Aku tuh pokoknya kalau brand nggak terlalu minta banyak viewer gitu ya, aku selalu nggak aku ads. Modalnya tuh loh, aduh lumayan. Masih kuanan TikTok kalau itu ads-nya itu. Wah, jadi kalau misalnya ads masih lebih gedean TikTok fee-nya daripada IG. Atau gimana tuh, Mbak? Katanya gitu. Oh iya kah? Wow. Tapi kemarin iya TikTok dan IG itu masih kalah sama blog katanya. Oh ya? Tapi Ya. kalau SEO-nya masuk iya Mbak, tapi kalau enggak. Dan kalau yang memang dia blogernya udah bagus, udah banyak iklannya, udah banyak ininya gitu, SEO-nya tinggi. Kalau nggak salah ada deh, apa ya, CTA, bukan CTA, apa ya namanya. Kalau di blog itu aku lupa deh. Nah itu dia bisa sampai sekali nulis artikel tuh dibayar 3 juta loh. Iya. Dia itu ini kali Mbak join venture kali. Hah? Join venture kalau di blog. Enggak sih Bang. Enggak Ya, kayak job apa blog grafik. itu ya? Bukan, dia jadi gini, aku punya website nih, itu ada 10. Terus kan nggak bisa handle yang 10 website itu. Jadi aku minta orang-orang yang bisa nulis untuk masukin di website yang 10 itu gitu. Jadi aku bayar mereka per konten, per artikel gitu. Kak, ada yang seperti itu, ada yang memang jadi Bang. Kalau blog itu misalkan asal blognya dalam setahun ini aktif terus apa ya aku lupa namanya, pokoknya ada syarat apa gitu. Iya, ada grafiknya. 300 sampai 400.000. Bukan AdSense. Istilahnya bukan AdSense. Apa ya, lain sendiri kalau blog itu.
temenku tuh memang dia blogger internal, blogger sendiri, blogger pribadi gitu. Jadi memang masang harganya tuh bisa dibayar 3 juta karena memang dia udah bagus, pengunjungnya banyak, ini sekali ngeluarin artikel dia yang muncul gitu. Kita kalau SEO-nya tepat, terus apa ya? Ya modelnya kayak engage juga, tapi istilahnya bukan AdSense, istilahnya bukan call to action, bukan lain deh. Kalau website tuh bahasanya blog itu lain bahasanya. Nah itu bagus, ya udah Kalau dia aku bisa pribadi sih belum promosi. belum pernah dengar itu sih, baru dengar dari Mbak yang sekarang gitu. Cuma kalau sesuai pengalaman aku selalu gini, buat blog berhasil di AdSense, udah blognya aku jual gitu. Jualnya 1 juta satu blog, 1 juta satu blog gitu. Nih, kemarin tuh aku ada pelatihan blogging for beginner. Bentar ya, istilahnya apa ya? Wah, hebat ya ibu satu ini. Isi Pelatihannya artikel sudah bagus, apa ya materi untuk mentor. Oke, ntar deh aku share. Apa ya istilahnya? Keyword bisa cek di Google, ketik aja keyword SEO. Ada keyword, blogger. Bloggernya sudah terdaftar di Google Search Console. Terus minimal 1000 kata. Oh. Terus bagaimana tips memilih keyword? Ada deh. Kayaknya ada ininya di materinya deh. Apa ya istilahnya? Oh, ini ada nih, IP Bogor pas blog coba. Korat. Oh, ini masih ada nih. Ini buat baca-baca. Itu ada deh. Blogger kalau yang suka hobi nulis gitu ya, itu bisa tuh. Oh, DA dan PA istilahnya kalau di ini, kalau di blogger itu coba deh. Istilah DA PA. Nah, itu tuh pengunjungnya. Kalau di kita tuh kayak itulah kayak overview gitu kan kalau di YouTube belajar. Nah, kalau di blog itu namanya DAPA. Gitu. Coba cari tahu tuh, Rizdo tuh DAPA tuh. Kayak grafik pengunjung, terus berapa kali dibaca. Nah, itu maksudnya tuh DAPA. Oh, percuma aku bikin website tapi enggak ini ya. Domain authority dan page Ya, authority. pokoknya istilahnya beda-beda deh kalau sama Instagram sama itu beda. DAPA. Tapi sebenarnya kalau ngurus DA ini agak susah. Terus kita ngurus CEO, 2 konten harus benar-benar menarik dan minimal Iya, ada tulisan. 3.000 kata gitu. Kalau kurang dari 3.000 kata itu kurang direkomend oleh Google. Iya, nah itu dia tadi yang aku tanya, yang aku sebutin tadi, caranya biar masuk ke Google Search Console, apa ya tadi? Itu kayak gitu. Lumayan sih, ya memang punya ini ya, punya rezekinya masing-masing istilahnya. Google Search Console. Nah, itu dia. Ada rezeki masing-masing dan dia menggelutinya beda-beda. Ada yang memang bergelut di IG, ada yang memang menggeluti blogger, blogging, ada yang memang lebih suka iklan. Tapi sih kalau menurut aku sekarang untuk masalah penghasilan, satu kalau konten kita bagus di YouTube ya. Terus yang kedua itu dari dunia influencer ini gitu. Yang dua itu automatically udah inilah. Karena ada beberapa website juga kita kerjanya cuma jual gambar dan jual video gitu. Itu memang kita udah dapat dolar nih gitu, bisa ditarik di PayPal, tapi kadang website itu nge-ban akun kita yang udah punya banyak dolar di situ. Gitu. Oke, apakah kiranya ada pertanyaan lagi teman-teman? Itu dulu deh, biar ilmunya nggak terlalu luber-luber banget, diendapkan dulu. Iya, nanti kita ngobrol lagi minggu depan. Progresnya teman-teman apa, terus gimana nih caranya nih ngambil nis, nanti aku share-share juga beberapa ilmu lagi. Gitu. Ayolah, aku Lumayan, nungguin konten kalian loh di Instagram. Maksudnya kayak Mbak siapa kemarin, Mbak Septi ya yang apa? Yang review
Ladang Apa? 5. Ya itu. Itu kan aku lihat, oh ada. Teman-teman yang lain nggak ada. Belum, Aku saya kan banyak acara. Apa ya? Nah itu aku juga sih masih jadi PR sebenarnya. Aku ngegedein komunitas tuh jago, tapi aku hari ini bikin konten buat pemenang 17 hari menulis kan kemarin pas 17 Agustus tuh lagi bikin. Tadi mau bikin konten cuma ya nggak dimasukin ke sini, masuknya ke profil komunitas lah. Gitu. Cuma kalau buat pribadi belum gitu. Nah, tapi tuh orang-orang tahu kalau ke aku tuh harus ngomongin apa tuh mereka tahu gitu loh. Mau ngomongin halal, ke Iya aku benar. nyambung gitu. Mau Berarti ngomongin Mbak, ranking, ke aku gak nyambung. Apa? berarti personal brandingnya sebenarnya udah jalan tuh. Iya, emang Tinggal sebenarnya nggak udah langsung. Sosmed konsultan. Mbak itu Rini udah sosmed jalan. Aku ya, tinggal ya. gedein akun sendiri aja dia Iya, mah. tinggal ngegedein aku sendiri sebenarnya bisa. Orang apa ya? Komunitas udah ada, ini udah ada gitu kan. Cuma ya masih apa coba? Karena masih repot sama komunitas, jadinya belum buat diri sendiri, tahu gak sih? Payah. Sama itu juga struggleku. Tantangan. Gitu. Ayo siap-siap. Kita bikin konten. Ayo, aku udah nemu nih untuk ide Ini konten. kalau aku tuh influencer ladang 5. Jadi kalau ada produk baru pasti langsung dapat tester, dapat apa tiap bulan. Jadi Enak emang dong. Lumayan ya cemilan sehat gratis, kan mantap. kalau Iya. ya sebenarnya kalau dibilang fee-nya tuh nggak cuman networkingnya aja gitu loh. Itu aku mikir karena aku pengen ngembangin di foodiesnya aku tuh pengen gitu loh. Meskipun ini mulai ditata lagi di ini lagi gitu. Aku tuh kemarin agak bingung ya, udah coba pakai open kamera kayak yang Bang Riz sudah omongin kan, pakai yang paling tinggi. Tahu nggak di-upload di Instagram tuh terpecah sedikit loh. Aku pusing ini mi HP minta dilempar apa gimana sih? Invest HP Mbak, hidup HP baru. Oh, punya teman kecil itu clean banget toh. Sedih aku tuh. BTW tadi ada konten di Instagram itu punya siapa ya yang dia nge-record pas bikin kopi? Mbak Ayu. Ayu. Septinda Ayu itu? Iya. Septinda Ayu. Oh, Iya, itu nongol di ada itu, aku lihat. tapi aku belum follow dia juga nih. Ih, Septinda. parah Mbak Rifka parah ih. Banyak aku kan dibilang lagi banyak kegiatan tapi dibilang pengacara kok nganggur banyak acara sana sini. Sampai lupa siapa aja sih nih. Septinda Ayu Paramitasari. Kalau aku sih memang untuk ide konten udah nemu sih Mbak. Di YouTube itu aku rencana udah buat travel vlog karena setelah aku baca-baca yang itu kemarin TikToknya siapa? Tampan. Hah? Nah itu aku liatin semua YouTube-nya, ternyata ada potensi juga nih di bagian pariwisata gitu untuk ngevlog buat cinematic video gitu. Jadi fix untuk di YouTube udah buat kayak gitu. Alam. Ini tuh apa namanya batch 8 itu udah mulai tugas-tugas kan? Udah nggak ada kelas live kan? Udah buat video kelompok mereka. Iya, kita nunggunya lumayan lama ya. Biasanya wisudanya barengan lagi banyak orang. Mungkin ya. Makanya aku lagi mikir itu. Ya, tapi kayaknya iya deh. Beberapa batch ini kayaknya digabung ya. Mungkin wisudanya kita wisuda massal kali. Nggak tahu juga. Semua batch juga kayaknya. Siapa tahu sebagian ada yang offline loh. Karena kan belum ditentuin lewat mana dia untuk lulusan. Yang di Jakarta enak lah kalau dibuka offline. Yang luar Pulau Jawa kasihan sih. Aku tuh baru tahu ternyata kemarin ada offline-nya di Purwokerto coba di bulan Juni. Ya ampun aku baru tahu. Hotelnya deket rumah tahu. Seru banget wisudaan offline. Bukan wisudaan, ini apa namanya? Si Digitalen. Oh iya kan emang cabangnya ada yang di apa namanya? Ada yang di Tangerang, ada yang di itu dia. Aku juga baru tahu ternyata Yang di ada. Citan si Clarissa kemarin.
Oh, aku nggak merhatiin berarti pas dia cerita. Katanya doain aja biar se-Indonesia ada semua gitu. Kita bilang, oh ya amin. So. Itu bukannya yang camp? Camp iya, sama cabang ini. Biar nanti kalau misalnya jumpa, apa namanya, kayak jumpa alumni gitu bisa offline semua gitu. Lucu juga sih, kayak seru. Kayak satu ruangan, wah. Paling Charles di awal doang. Iya, aku juga baru lihat. Lumayan Gi, early bird-nya 163. Iya, makanya. Tapi dia lagi diskon 188. Nah, aku juga dari kemarin tuh ngerem-ngerem. Cuma kalau teman-teman mau ya aku nanti ikutan biar nanti tak sharing. Mau kita bantu patungan nggak? Biar perwakilan aja nanti kita ke patungan berapa? Nggak apa-apa. Ini nggak ada sertifnya juga nggak ada sih. Sekarang udah 188, kemarin 163 memang. Lumayan. Ini yang dikirim tadi di link itu gratis ya? Bayar. Nggak ada. Mana yang mana dulu? Link yang mana dulu nih? Link apaan? Link Yang apa tadi yang HFS. Iya, bayar. Bayar, coy. Berapa tuh? Nggak ada di sini. 163.000. Lo otomatis. Segede gaban nih Iya, ya. yang how to get ini, Bang. Iya, yang 100.000 followers in just 10 days. Yes. Tapi kayak 100. aku skeptis sendiri, like, who the hell am I? Can I really get this? Or this is just clickbait? I the hell think am I? no. I Itu susah am banget loh. nobody It's yet. hard. Loh. Kan kemarin sama Mbak ya yang cerita di WA kalau buat dapet ini tuh harus viral dulu, buat masalah dulu gitu Oh loh. iya, kita ngajak ribut dulu. Nah, Mbak Ragil nih, 30.000 kita nyari ribut sama dia. Kayaknya Iya. Mbak Siti nggak tim yang kayak gitu deh. Dia serius dengan red card ya. Kalau kita kan emang masih nyari eksistensi. Kalau dia Karena udah eksis, kalau kita kan nggak punya. mau gimana pun susah loh itu nyari 100.000 subscriber dalam 10 hari. Beban loh followers gitu, kontennya biasa aja itu beban loh. Mikir Iyalah. loh. Pokoknya HP-nya intinya gitu. bisa dapat 100.000 subscriber satu hari juga bisa asal good looking. Oplas dulu. Invest di Oplas. Enggak, asal panjat sosial, Bang. Iya, satu kita good looking. pansesnya sama Mbak Rini sama Mbak ini, Mbak Sapti. Bentar, ini yang seleb di angkatan kita yang bener-bener seleb Mbak Septi nih, sama siapa lagi ya yang selebgram? Mbak Septi lah. Nggak tahu juga sih. Mbak Belum Septi lah. lagi. Iya sih. Belum ketemu. Mungkin ada lagi, cuma nggak muncul. Gitu. Iya, followernya jajan ada yang udah 100.000 nih. Waduh, ngeri. Ini kan dari kelas kita doang ya, nggak tahu kalau dari kelas lain gitu kan. Yang paling tinggi aku lihat ada, tapi dia nggak ya mentor kita lah. Mentor kita lah. Ika Priadi. Iya, YouTube. Dia rajanya YouTube. Dia udah merajai YouTube. Kita kan apalah. YouTube belum, IG belum, TikTok apa lagi. Priadi, Bang. Kenapa? Dika Priadi itu. Iya, itu udah 5.000 kayaknya kemarin. YouTube-nya. Bukan Facebook. Facebook. Aduh, pusing. Instagram. Instagram tuh sebenarnya pertama aku dulu pertama berapa ya? Aku tuh dulu nggak ngerti kayak gituan ya. Dulu suka ikutan waktu itu giveaway karena dulu kan nggak punya duit ya, pengen dapet yang gratis gimana ya gitu kan. Ikut giveaway, ikut komunitas foto. Terus habis itu ikut komunitas apa ya waktu itu lupa aku saking lamanya main Instagram dari 2016 sampai sekarang kan. Jadinya ya lupa. Cuman makin yang hitungannya cepat itu 2 tahun terakhir memang karena yaitu ikut udah tahu ikut manajemen juga kayak gitu-gitu.
Ini juga aku nanti tuh manajemennya mau lepas. Aku agak-agak nggak srek sama aturannya sedikit sih. Kecuali kalau ada perubahan, aku usulnya didengar ya oke nggak apa-apa. Tapi kalau enggak aku keluar. Karena agak-agak, kerja bakti banget dah. Nggak mau aku. Kalian mau tips nggak satu? Apaan? Apa tuh? Tapi di YouTube sih ya, bukan di Instagram. Aduh. Kenapa? Yang panjang-panjang ya Allah berat banget. Itu Gitu. tadi yang aku screenshot di WA yang ada 100.000 subs pertama itu buat shorts aja kok, sama kayak reels gitu. Terus? Kontennya ya ambil dari TikTok, tapi jangan ada watermark TikTok itu gitu loh. Caranya gimana? Yang nggak pakai watermark? Ada pakai Kepo. aplikasi. Nih aku share ya linknya ya. Boleh. Kai. Mau nanya. Itu kan sekarang ini ya kayak idol K-pop tuh yang manage akun IG sama TikToknya itu pada ada stiker short gitu loh. Itu kan dari YouTube. Emang itu gimana caranya? Kok Apa sih Dok? emang bisa Suara di-download? lu mendem Dok, aku nggak dengar. Emang bisa Suara lu di-download? potong-potong. Suara lu patah-patah. Tes. Nah. Tes. Udah nih. Udah. Belum. Udah dibohongin lu. Jadi YouTube Short itu kan abis di-upload nih. Emang ada logonya ya? Jadinya videonya kayak jadi watermark gitu loh. Kalau apa? Kamu itu YouTube itu videonya asli dari kamu apa kamu repost? Iya, gua upload misal. Kalau misal kayak di TikTok kan otomatis ada tulisannya ID kita kan. Kayak gitu kan. Terus? Nah, kalau misal di YouTube Short gitu juga nggak sih? Enggak. Terus itu dapatnya dari mana ya? Kayak misal kemarin sekarang idol Korea tuh akun-akunnya tuh ini kayak mereka ngupload ke Reels, ngupload ke Reels itu ada logonya short gitu, buat YouTube Short gitu. Apa sih maksudnya? Itu monetize sekali. Jadi kayak ada ya Bang. Jadi kayak pihak ketiga yang ngebantuin promote gitu loh Bang. Ada, cuman gini, kalau kita pakai pihak ketiga itu uangnya kan sebenarnya dari YouTube ini duitnya 60-40 kalau nggak salah. Jadi 60 ke kita, 40 ke YouTube gitu. Cuman kalau kita pakai orang yang ini pihak ketiga, nanti kita udah dapat 60-40 nih, tapi ke pihak ketiga ini kita harus bagi lagi dia 40 gitu. Jadi 20-40-40 gitu loh. Berarti manajemen si artis kali Dok, itu memang di set kayak gitu Dok. Nah mungkin. Bentar aku kirim link deh. Kirim link juga ini biar kita tahu maksudnya. Aku mikirnya tuh itu loh Dok, kontennya itu kayak ada watermarknya gitu loh. Kalau di TikTok kan misalkan kamu mirroring ke Reels gitu kan ada tulisannya TikTok akunnya siapa gitu kan. Nah maksud kamu kayak gitu kan? Jadi di YouTube short siapa gitu kan? Nah itu yang link gue kirim tuh itu kan dia kontennya di Reels, tapi dulu kan nggak ya mereka ngupload terus ya udah ngupload aja gitu nggak. Sekarang mana sih si Blackpink ini? Itu contohnya pasti Blackpink. Mana sih Dok? Oh itu yang di pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Nah itu tuh sekarang nggak cuma Blackpink doang tapi itu kan apakah ada perubahan terhadap hal itu gitu? Karena YouTube ini mereka gitu loh, apa namanya? Ini dia sendiri deh, ini manual ditempel sendiri nggak sih? Iya. Jadi kayak affiliate sama YouTube gitu. Iya betul. Jadi dia ya namanya udah agensi gede ya mungkin emang lagi promosiin YouTube tuh punya short yuk main, makanya dia ajakin apa namanya challenge-nya di short kan, di uploadnya gitu dah. Itu manual dia. Makanya iya gue tempel, feeling aku tuh tempel sendiri sih. Soalnya kalau misalnya TikTok itu kan bentuknya kayak lebih buram, ini jelas banget. Berarti itu cuma kayak kita pas ngedit kemarin ada logo Evian gitu ya kayak iya, gitu. Betul.
Oh, berarti dikasih watermark sendiri lah ya, Iya. dikasih penerbit sendiri. Iya, sama editornya tempel Iya. sendiri. Oh. Atau gini, dia mungkin enggak mempromosikan YouTube gitu. Gimana sih namanya? Aduh, lupa, pusing gue. Mana Iya. sih? Naon. Pelan-pelan napas dulu, Jadi napas gini, dulu. Sabar. si Blackpink ini ngasih tahu kalau video mereka ada juga di shorts gitu loh. Harus tetap melulu di full video, di video biasa gitu. Makanya kan di endingnya tuh ada only on YouTube Shorts gitu. Ya soalnya sebelumnya kan kayak enggak begini gitu loh, kayak terus pas pertengahan tahun ini itu tuh pada yang mulai comeback tuh pada begini semua, pada pakai stiker short YouTube semua gitu kan, entah mau yang di Reels ataupun TikTok, rata-rata di Reels pada gitu, kayak beberapa grup gitu. Makanya ini kenapa ya anjir, apakah ini rumus baru di Reels apa gimana, pengen mikir gitu loh.